Jangan mau dibodohi sama fitness influencer di TikTok yang bilang kalori itu nggak penting. Disclaimer, bukan berarti semua fitness influencer di TikTok itu salah, karena gue sendiri juga kreator di TikTok ya. Tapi ada beberapa dari mereka yang bilang atau nge-state sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Contohnya yang mau gue bahas hari ini adalah kalori itu nggak penting. Hal pertama yang gue harus kasih tahu kalian, kalori itu tidak bisa dicurangi. Kalau kalian tahu hukum termodinamika yang mungkin kalian belajar di kelas fisika atau kimia ketika SMA, itu melandasi semua hukum energi di dunia ini. Termasuk manusia. Manusia juga butuh energi untuk beraktivitas. Hukum termodinamika itu isinya apa? Isinya adalah energi itu tidak bisa dimusnahkan atau diciptakan, hanya bisa berubah wujud. Misalkan energi listrik jadi energi kinetik, contohnya dengan motor. Atau kebalikannya, energi kinetik jadi energi listrik menggunakan generator. Sama seperti tubuh manusia. Misalkan kalian kelebihan makan atau kelebihan kalori. Kira-kira kemana kalorinya pergi? Nggak mungkin tiba-tiba hilang begitu aja. Kalori itu disimpan dalam bentuk lemak di tubuh kalian yang kemudian bisa dijadikan cadangan energi. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang kalori itu nggak penting, berarti dia nggak belajar fisika atau kimia dan cuma asal ngomong. Selanjutnya yang harus gue bahas adalah kalori balance. Jadi ingat, kalori balance itu adalah state atau keadaan dan bukan misalkan perkiraan kalian. Jadi bisa aja kalian ngomong, gue udah makan di kalori defisit nih, tapi berat badan gue belum turun. Simple, berarti kalian belum ada dalam state atau keadaan kalori defisit. Begitu juga jika kalori surplus dan kalian makan ngerasanya udah kalori surplus nih, tapi belum naik. Berarti simpelnya kalian makan kurang banyak. Terus ada lagi fitness influencer lain mungkin yang bilang, kalori defisit ya buat apa gitu. Kalori defisit tuh nggak penting bro, nggak usah pikirin kalori defisit, blablabla. Coba sebelumnya gue jelaskan dulu, kita analogikan dengan permainan basket. Permainan basket, kalau kalian mau menang, kalian harus masukin bola sebanyak-banyaknya ke dalam ring basket. Sama seperti kalori defisit, kalau kalian pengen turunin berat badan, berarti kalian harus kalori defisit. Tapi kalian juga harus ingat, kalau misalkan masukin bola ke dalam ring itu caranya ada banyak. Kalian bisa lay up, kalian bisa ngedang, kalian bisa 3 point dari luar garis. Sama seperti kalori defisit, ada banyak cara untuk kalian kalori defisit. Jadi kalian bisa ubah beberapa variabel, contohnya pemilihan makanan, cara memasak, jumlah makanan, atau bahkan frekuensi makanan seberapa banyak kalian atau seberapa sering kalian makan, itu kalian bisa ubah semuanya. Jadi dalam gambar yang lebih besar, kalau misalkan ada orang yang ngomong, gak perlulah kalian kalori defisit, yang penting makan ini aja, makan itu, hindarin ini, hindarin itu. Sebenarnya itu adalah mengacu kepada cara untuk kalori defisit. Dan kalori defisit sendiri, kalian tuh nggak bisa hindarin kalau kalian mau turunin berat badan. Ingat, kalau kalori defisit itu adalah keadaan. Jadi misalkan kalian makan sedikit, lebih sedikit dari apa yang kalian bakar gitu, apa yang kalian gunakan kalorinya. Ya kalian nggak bisa ngomong, gue nggak mau kalori defisit. Ya nggak bisa, karena tubuh kalian akan secara otomatis ada dalam kalori defisit. Sesuai hukum termodinamika tadi. Terus ada juga yang bilang, oh berdasarkan riset, ini yang paling bagus. Ini, atau diet ini, diet itu. Buat teman-teman semua yang nonton, sekali lagi yang gue bilang, cocok itu belum tentu yang terbaik. Maksudnya apa? Bisa jadi metode ini mungkin cocok banget buat satu orang dan berhasil. Dan mungkin buat orang lain belum tentu berhasil. Buat gue sendiri contohnya, kalau misalnya gue mau defisit, gue tinggal turunin karbohidratnya aja, potong sedikit. Pasti gue udah turun berat badannya. Tapi ada yang mungkin nggak bisa, dan mereka akhirnya lapar banget dan harus makan dengan jumlah yang banyak tetap. Tapi gimana kalian ya? Mungkin dengan banyakin sayur, atau kalian bisa mengkonsumsi protein lebih banyak, karena protein itu bikin kalian kenyang. Semua itu balik lagi ke orangnya. Dan yang paling penting adalah apakah kalian bisa sustain selama yang kalian bisa. Jadi stop untuk mau dibodohin, dan juga coba riset nih lebih dalam. Mereka yang mereka omongin itu atau orang yang orang omongin itu bener atau enggak sih. Dan ini cuma satu yang gue bahas, meskipun ada banyak banget topik yang bisa kita debatkan ya. Tapi terserah kalian, gue hanya meluruskan pandangan kalian terhadap apa yang benar. Kalau misalkan influencer tersebut kalian ikutin dan akhirnya cocok, ya silahkan, good for you. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk membantu gue memperbesar channel YouTube gue. Terima kasih sekali lagi. Stay tune untuk video yang selanjutnya.